banyak kasus yang cukup penting seperti sekarang ini. Kasus Pak Hasto, ya, kasus Pak Tom Lembong. Pertanyaannya, ketika beliau berhadapan dengan kasus hukum semacam ini, dalam definisi whistleblower ada pertanyaan, sejauh mana informasi itu bisa didapat yang sifatnya signifikan terhadap pengungkapan kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Asosiat Profesor Dr. Firman Wijaya, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia. FW Legal Voice sudah cukup banyak pernah membincangkan soal ini. Tapi sekali lagi buku saya tentang whistleblower dan justice collaborator rupanya tidak saja oplahnya, tetapi peminatan terhadap persoalan yang dituliskan dalam buku ini, penelitian saya sekitar tahun 2000-an, gitu, memang seringkali menjadi bagian penting di dalam penuntasan suatu kasus. Banyak kasus yang terungkap, tapi banyak pula kasus yang tidak tuntas dalam pengungkapannya. Bicara tentang whistleblower and justice collaborator, memang ada pertanyaan, apa yang menjadi rahasia penting sehingga rahasia itu kemudian terungkap menjadi skandal kejahatan, skandal yang terorganisir, kejahatan-kejahatan yang invisible hand, ya, yang sulit diungkap, ya, karena high profile dari para pelakunya. Banyak kasus yang cukup penting seperti sekarang ini. Kasus Pak Hasto, ya, kasus Pak Tom Lembong. Pertanyaannya, ketika beliau berhadapan dengan kasus hukum semacam ini, dalam definisi whistleblower ada pertanyaan, sejauh mana informasi itu bisa didapat yang sifatnya signifikan terhadap pengungkapan kasus. Kalau membaca buku saya ini, ada 3 informasi itu bisa diperoleh. Dari organisasi bisnis, dari organisasi kriminal kalau dari sejarahnya, kemudian juga dari organisasi publik, organisasi sosial, bahkan organisasi politik. Nah, pertanyaan kemudian, istilah, ya, whistleblower atau crown witness, ya, atau saksi mahkota, ya, atau kroongetuits, ya, istilah Belandanya, adalah orang-orang yang memiliki informasi penting. Dan memang istilah whistleblower ini tidak lahir di penganut negara-negara yang civil law system, tapi dia penganut Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, bahkan Anglo-Amerika. Di sana memang banyak diusung prinsip protection, ya, cooperating system. Protection, ya, melindungi terhadap cooperating person, orang-orang yang mau bekerja sama. Nah, seperti apa orang-orang yang mau bekerja sama? Memang konsep protection of cooperating person tentu tidak semua orang mau menjadi pengungkap fakta. Kalau di Indonesia itu istilahnya pemukul kentongan. Memang whistleblower itu bisa dikelompokkan menjadi 2 dalam beberapa kasus-kasus yang penting di Republik ini. Informasi itu bisa dari internal, tapi informasi itu juga bisa berasal dari eksternal. Risikonya para whistleblower itu, termasuk nanti justice collaborator, juga akan menghadapi risiko internal. Dia dimusuhi oleh sejawatnya, teman-temannya. Dan risiko eksternal, dia akan berhadapan dengan risiko hukum, bahkan risiko nyawa. Kemudian, pasangan berikutnya dari whistleblower adalah justice collaborator. Secara etimologi, justice collaborator adalah seseorang yang mau bekerja sama, mau berpartisipasi, ya, yang disebut juga sebagai participating crime. Biasanya, para justice collaborator ini orang-orang yang memang dia inner circle, ya, dia bagian dalam, ya, dari sebuah kejahatan yang membentuk struktur di dalamnya, ya. Bahkan dia mau menjadi insider information, mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus, walaupun dia juga menjadi bagian atau sering dikatakan sebagai pelaku. Tapi syaratnya dia bukan pelaku utama, tapi pelaku minor. Walaupun dalam perkembangannya, saya bisa juga mengatakan kalau dia insaf di dalam kesadarannya untuk mau bekerja sama, bisa saja dia bukan pelaku minor, bahkan pelaku mayor. Yang penting, ya, ibarat kucing, tidak penting kucing itu warnanya biru, kuning, merah, hijau. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Maxim Trial adalah contoh kasus whistleblower dan justice collaborator, di mana akibat seseorang sadar akan kesalahannya dan mau kerjasama mengungkap kasus, ratusan pelaku kejahatan terjerat di dalam. Mudah-mudahan whistleblower dan justice collaborator ini akan selalu tumbuh dalam kasus-kasus yang fenomenal seperti kasus Pak Tom Lembong, kasus Pak Harun Masiku, ya, kasus Pak Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto, dan mungkin kasus-kasus yang lain. Nah, beberapa pengaturan yang penting, Undang-Undang
nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana peran lembaga perlindungan saksi korban menjadi begitu strategis. Ya, tentu dibutuhkan ya special treatment, baik menurut surat edaran Mahkamah Agung yang menurut hemat saya perlu diperbarui dalam memberikan konsep perlindungan terhadap para whistleblower dan justice collaborator. Semoga ini menjadi catatan menarik dalam memotret ya persoalan hukum ke depan. Ya. Salam hormat EV Legal Voice. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.